Selamat berkumpul lagi untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah online yang pada minggu ini tanggal 11 Oktober 2020. Oke, untuk memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk nafas kehidupan ini. Sebagai rasa syukur kami pada Tuhan Yesus, saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, sekarang kita mau baca Alkitab, tapi sebelum itu kita berdoa ya. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan menerapkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini dibawakan oleh Kak Leni. Nah, pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Demikian bunyinya. Dengan perikop di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada
sesuatu cela. Yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kadim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsazar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abnego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada pejenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, "Hanaya, Misael, dan Azaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah memakan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Amin untuk firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Nah, tema pada minggu ini yaitu berbeda dari yang lain. Oke, nah tadi kan kita udah baca kitab Daniel nih. Nah, kitab Daniel ini memuat tentang penyertaan Tuhan kepada umatnya atau orang percaya yang berada di antara orang-orang yang tidak percaya. Nah, kisah ini dimulai dengan sikap yang berani dan konsisten yang ditunjukkan oleh
Daniel dan kawan-kawannya tampil berbeda dari apa yang ada di sekitar mereka, karena mereka tahu bahwa tidak semua hal di sekitar mereka sesuai dengan firman Tuhan dan mendatangkan kebaikan. Jadi Daniel dan teman-temannya itu tampil beda dari lingkungan sekitarnya. Mereka lebih berani dan konsisten untuk melayani Tuhan. Nah, sikap Daniel dan kawan-kawan yang berani menentang apa yang diperintahkan ini tentunya sangat beresiko loh adik-adik. Nah, termasuk untuk dibunuh. Namun bagi mereka resiko yang harus diterima tidak sebanding dengan resiko jika melanggar firman Tuhan. Jadi meskipun mereka mendapat resiko yang sangat berbahaya, tapi mereka tetap daripada melanggar firman Tuhan, lebih baik mereka mendapat resiko yang besar. Nah, berhati mulia kan Daniel? Nah, mungkin saja daging yang diberikan kepada mereka berasal dari binatang yang najis yang dilarang oleh Tuhan. Atau makanan dan minuman yang diberikan itu adalah makanan dan minuman yang sebelumnya dipersembahkan kepada para dewa bangsa Babel, sehingga makanan itu adalah najis. Jadi seperti yang dibacain kita tadi, bahwa mereka tidak mau untuk memakan makanan dari para raja tadi. Nah, karena mereka takut kalau makanan itu najis gitu. Nah, dalam cerita ini tidak disebutkan bahwa ada orang Israel yang menyantap makanan yang diberikan. Tapi dapat dipastikan dari orang-orang yang diambil hanya 4 orang yang berani menolak makanan yang diberikan. Nah, di sini Daniel dan kawan-kawannya menunjukkan sikap yang tidak mau kompromi dengan hal-hal yang salah. Walaupun orang-orang sebangsanya juga tahu tentang perintah Tuhan yang sama dengan mereka, memilih untuk berkompromi dengan keadaan sekitar mereka. Jadi nih adik-adik, Daniel dan teman-temannya itu tidak mau berkompromi untuk melawan perintah Tuhan. Nah, tapi bangsa-bangsanya itu malah berkompromi untuk melawan Tuhan. Nah, mereka berani bersikap berbeda bukan saja dari orang asing, tetapi juga dari teman-teman sebangsa mereka sendiri loh. Jadi mereka itu bukan hanya bersikap berbeda untuk lingkungan sekitarnya, tapi juga untuk teman-temannya yang tidak sependapat dengan Daniel. Nah, kesetiaan mereka untuk patuh pada perintah Tuhan itu berani mereka mempertanggungjawabkan, bahkan siap diuji. Nah, kalau secara logis, nah pada saat itu tentunya makanan bagi raja adalah makanan yang terbaik, yang bukan saja enak tetapi memberikan kebaikan untuk tubuh yang memakannya. Namun Daniel dan kawan-kawan berani untuk memakan makanan lain yang mungkin bukan makanan yang dianggap layak dimakan oleh raja. Nah, meskipun makanan raja nih enak-enak nih menurut kita, tapi Daniel nggak mau makan karena yang tadi kakak bilang, yaitu mereka takut itu najis. Nah, hal itu berani dilakukan Daniel dan kawan-kawan karena mereka yakin bahwa peraturan yang Tuhan tetapkan bagi mereka adalah hal yang baik. Nah, walaupun pengetahuan manusia belum cukup untuk memahaminya, dan keyakinan itu membuat mereka percaya bahwa Tuhan sendiri akan menolong mereka sehingga mereka berhasil dan teruji. Nah, hal penting yang dapat dipelajari dari kisah Daniel dan kawan-kawannya ini adalah, ayo ada yang tahu nggak? Hal yang dapat kita pelajari ini dari kisah Daniel pada hari ini apa? Nah, hal yang dapat kita pelajari yaitu keberanian mereka untuk berbeda dari dunia sekitar mereka yang didasarkan pada ajaran firman Tuhan. Nah, pengetahuan atau pemahaman mereka akan firman Tuhan bukan saja membuat mereka berani menentukan sikap yang benar di antara pilihan hidup yang disediakan di sekitar mereka, namun juga memberikan mereka harapan bahwa Tuhan pasti menolong mereka untuk tetap setia pada perintah firman-Nya. Nah, jadi yang dapat kita pelajari dari Daniel dan teman-temannya yaitu mereka berani untuk berbeda dari dunia ini. Mereka tidak mau ikut-ikutan dengan sikap-sikap yang dunia berikan, yaitu seperti kayak kecongkakan, kayak gitu, mereka yang melawan firman Tuhan, yang nggak menaati firman Tuhan. Nah, Daniel dan teman-temannya itu adalah orang-orang yang taat. Nah, mereka mau mendengarkan firman Tuhan, taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kebaikan pada Daniel sehingga ia dikasihi oleh pemimpin pegawai istana.
Dengan demikian, ia bisa bernegosiasi dengannya untuk mendapatkan makanan yang tidak najis dan menawarkan untuk mengadakan percobaan terhadap diri Daniel dan teman-temannya. Kepatuhan pada perintah firman Tuhan adalah kuncinya. Itu adalah sesuatu yang mutlak walau kadang hal itu tidak terselami atau tergapai oleh akal manusia. Tetapi percaya saja bahwa Tuhan menolong sehingga orang-orang yang percaya mampu untuk tetap setia. Nah, untuk kita menjalani hidup itu adalah kuncinya dengan firman Tuhan. Nah, walau seringkali kita mendapati diri kita sendiri berbeda dari orang yang di sekitar kita, kita harus tetap berani nih untuk menegakkan firman Tuhan, untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan. Nah, jangan takut untuk beda dari dunia, dari orang-orang sekitar kita. Nah, meskipun mereka teman dekat kita sekalipun, atau misalnya orang terdekat kita, tapi kalau dia tidak baik dan tidak menaati firman Tuhan atau melanggar firman Tuhan, kita harus mengingatkannya. Kita juga harus berbeda dari mereka, jangan sama seperti mereka. Nah, adik-adik juga harus setia dan patuh pada perintah firman Tuhan. Nah, dan juga kepada perintah-perintah orang tua. Nah, Tuhan sendiri yang akan membantu dan memampukan adik-adik untuk tetap setia dan berjalan dalam firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Dan untuk ayat hafalan kita pada minggu ini yaitu terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2 yang berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Amin untuk firman Tuhan pada minggu ini. Oke adik-adik, nah untuk merespon firman Tuhan tadi, kita berdoa ya supaya firman Tuhan masuk dalam hidup kita. Yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bergembira karena dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan yang telah kami baca dan dengarkan dapat membuat kami bertumbuh menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga memohon kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan juga kekuatan bagi kami semua dalam menghadapi wabah virus corona. Diberkatilah orang tua kami, teman-teman kami, seluruh orang-orang yang kami kasihi pada saat ini. Kami juga akan mengumpulkan persembahan syukur, kiranya Tuhan berkenan memberkati untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu Saya Bergirang. Sebabnya saya bergirang, bergirang karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, bergirang, saya bergirang, sebabnya saya bergirang, bergirang karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena Injil Tuhan, siang malam selalu bergirang. Saya bergirang, sebabnya saya bergirang, bergirang karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, bergirang, saya bergirang,
bergirang berkira karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena Injil Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena Injil Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan, tapi sebelum itu kita berdoa untuk mengumpulkan persembahan kita. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan. Berilah kami kekuatan dan juga rezeki. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Sekarang adik-adik kita masuk ke dalam penutup ibadah, kita mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum mengakhiri ibadah kita berdoa ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menyertai dan berkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah,
Adik-adik, ibadah kita pada minggu ini selesai. Nah, sampai bertemu lagi dalam minggu depan tanggal 18 Oktober 2020 dalam ibadah online seperti hari biasa ya. Dan juga tetap jaga kesehatan, selalu beribadah dan jangan lupa untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.